Bahasa cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keadaan Rasulullah setelah melaksanakan wada masih tampak kurang sehat. Sebenarnya sudah lama beliau merasakan badannya kurang bersahabat. Puncaknya tatkala beliau berada di rumah salah satu istrinya, Maimunah. Sakitnya semakin parah. Lalu kepada Maimunah, Rasulullah meminta agar semua istri-istrinya untuk dipanggil ke rumahnya, dan kemudian meminta izin kepada semua istrinya agar bisa dirawat di rumah Aisyah. Selepas hari di mana Rasulullah berada di masjid ketika itu, beliau kembali ke rumah, kemudian berbaring di pangkuan Aisyah. Di saat itu, seluruh istri Rasulullah telah berkumpul. Tidak ada seorang pun yang meninggalkan beliau. Lalu Fatimah datang dengan berjalan kaki dan masuk ke kamar Rasulullah dengan tatapan sedih. Matanya sembab. Fatimah tidak kuat melihat ayahnya tergeletak tak berdaya di pangkuan Aisyah. Badannya lemas, matanya sayu, wajahnya tampak pucat pasi. Fatimah melihat ayahnya tampak begitu sangat tersiksa karena sakitnya, sehingga kadangkali membuatnya tak sadarkan diri. Dia kemudian berkata, "Wahai ayah, sungguh engkau terlalu begitu sangat kesakitan." Rasulullah pun menjawab, "Selepas hari ini tidak akan ada lagi rasa sakit itu." Hadis riwayat Bukhari. Tak terasa air mata Fatimah kembali jatuh. Rasulullah menatap wajah putrinya dengan lekat. Tampak genangan air mata akan tumpah di pelupuk matanya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Mendekatlah kemari, wahai Fatimah." Rasulullah memberikan isyarat kepada Fatimah untuk mendekatkan wajahnya, mendekatkan telinganya ke mulut Rasulullah yang ingin berwasiat. Setelah menyampaikan wasiat kepada Fatimah, kemudian Rasulullah memanggil cucunya Hasan dan Husin. Beliau mencium dan berwasiat kebaikan kepada keduanya. Kemudian memanggil semua istrinya, menasihati dan mengingatkan mereka. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba dari luar pintu terdengar seorang yang berseru mengucapkan salam. "Bolehkah saya masuk?" Tapi Fatimah tidak mengizinkannya masuk. "Maafkanlah, ayahku sedang demam," jawab Fatimah, kemudian membalikkan badan dan menutup pintu. Kemudian ia kembali menemani ayahnya yang ternyata sudah membuka mata dan bertanya kepada Fatimah, "Siapakah itu, wahai anakku?" tanya Rasulullah lirih. "Saya tidak tahu, ayah. Sepertinya orang itu baru pertama kali dan baru kali ini aku melihatnya," tutur Fatimah lembut. Lalu
Rasulullah menatap putrinya itu dengan pandangan yang menggetarkan, seolah-olah bagian demi bagian wajah dari anaknya itu hendak dikenang. Ketahuilah, dialah yang menghapuskan kenikmatan sementara. Dialah yang memisahkan pertemuan di dunia. Dialah malaikat maut itu, ucap Rasulullah. Fatimah pun menahan dedakan tangisannya. Kemudian malaikat maut datang menghampiri. Tapi Rasulullah menanyakan, kenapa Jibril tidak ikut menyertainya. Kemudian dipanggillah Jibril yang sebelumnya bersiap di atas langit dunia untuk menyambut ruh kekasih Allah dan penghulu dunia itu. Jibril, jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah, tanya Rasulullah dengan suara yang amat lemah. Pintu-pintu langit telah terbuka. Para malaikat telah menanti ruhmu. Semua surga terbuka lebar untuk menanti kedatanganmu, kata Jibril. Tapi itu ternyata tidak membuat Rasulullah lega. Matanya masih penuh kecemasan. Engkau tidak senang menerima kabar ini, wahai kekasih Allah, tanya Jibril lagi. Kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak. Jangan khawatir wahai Rasul. Aku pernah mendengar Allah pernah berfirman kepadaku, Kuharamkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya, ucap Jibril. Detik-detik semakin dekat. Aisyah melihat wajah Rasulullah dan ternyata penglihatannya sudah terbelalak. Pelan-pelan ruh Rasulullah ditarik. Nampak seluruh tubuh Rasulullah bersimpah peluh. Urat-urat lehernya menegang. Sebentar kemudian terdengar Rasulullah mengaduh karena sakit yang tidak tertahan lagi. Ya Allah, begitu sangat dahsyatnya sakratul maut ini. Timpakan saja semuanya kepadaku, jangan pada umatku. Badan Rasulullah mulai dingin. Kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibirnya bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Ali segera mendekatinya. Usikum bis salati wa ma malakat aimanukum. Peliharalah salat dan orang-orang lemah di antaramu, bisik Rasulullah ke telinga Ali. Di luar pintu tangis mulai terdengar bersahutan. Sahabat saling berpelukan. Aisyah terseduh-seduh sambil mengusap air matanya. Fatimah menutupkan tangan di wajahnya dan Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah yang mulai kebiruan. Ummati, 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 umatku, 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 ucapnya lirih. Kemudian berkata lagi, Ya Allah, kepada Ar-Rafiq Al-A'la, sahabat yang agung tempat tertinggi di surga. Aku tengah menuju Rafiqul A'la di surga. Dan berakhirlah hidup manusia mulia yang memberi sinaran itu di waktu duha. Senin
12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah yang bertepatan dengan 8 Juni 632 Masehi. Tentang hari ini beliau pernah berkata, "Itu adalah hari di mana aku dilahirkan, hari di mana aku hijrah, dan hari di mana aku diwafatkan. Kini, mampukah kita mencintai sepertinya? Betapa besar cinta Rasulullah kepada kita." Allahu Ta'ala a'lam.